Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini juga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum aku berkegiatan hari ini, aku pengen buka paketan aku dulu nih. Jadi kemarin aku baru aja beli bantal bunga lagi. Ini aku lagi suka banget sama bantal bunga. Untuk harga dan tokonya juga aku beli di toko yang sama, aku beli di Lazada. Buat teman-teman juga yang pengen mungkin ya untuk beli bantal bunga ini, nanti aku bakalan sertakan link di description box ya teman-teman. Nah ini untuk harganya 178.000, aku beli di Lazada. Aku beli beda warna dan juga beda bahannya. Kalau misalnya yang putih sebelumnya itu lembut banget, yang kedua ini warna kuning lembut juga, cuma bedanya di bagian bunga itu ada garis-garisnya. Alhamdulillah aku lagi ada rezeki dan ini aku beli pakai uang aku sendiri, jadi aku bebas untuk beli apapun yang aku mau. Dan kebetulan kemarin aku memang lagi cari di Lazada bantal bunga gitu ya, dan ternyata ada, meskipun ini belum ada reviewnya sama sekali dari teman-teman atau dari orang-orang kayak gitu ya. Cuma aku penasaran dan aku udah sering banget sih beli di Lazada meskipun tanpa ada reviewnya dari teman-teman kayak gitu dari orang-orang, tapi alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang aku mau. Dan setelah aku buka paketan aku, kali ini aku lanjut untuk rapiin kamar, kemudian ganti spray, karena spray yang kemarin juga sudah kotor, makanya harus diganti. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang berusaha dan berjuang untuk memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu, aku doakan juga semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Yang terpenting adalah kita jangan lupa untuk selalu berusaha dan juga berdoa, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Alhamdulillahnya aku sedikit demi sedikit bisa membeli apa yang aku inginkan. Dan ketika aku belum bisa mendapatkan sesuatu atau belum bisa membeli apa yang aku inginkan, tentunya aku juga tidak bisa memaksakan ketika memang aku belum ada uangnya. Tapi yang terpenting adalah usaha dan doa sih yang aku selalu yakini, karena kalau misalnya tidak ada doa dan usaha, semuanya itu tidak akan pernah terwujud. Dan yang paling penting lagi, kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki apapun itu, jangan pernah lupa orang-orang di sekitar kita. Karena prinsip hidupku sendiri adalah selalu peduli dengan orang lain, selalu peduli dengan orang sekitar, tapi bukan berarti kita ikut campur dengan urusan mereka, kemudian kita bisa mengomentari kehidupannya. Jangan pernah seperti itu. Selalu berpikir positif, apapun yang kehidupan orang lain lakukan, kita harus mendukung. Dan yang pastinya adalah kita jangan pernah menjudge orang, karena kita tidak pernah tahu ya kehidupan seseorang itu seperti apa. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Yang pastinya adalah ketika melihat orang lain senang, kita pun harus senang. Jangan mudah berburuk sangka supaya hidup kamu jauh lebih bahagia. Karena apapun yang kita miliki saat ini semua hanya titipan. Kalau misalnya Allah mau ambil lagi, yang pasti kita harus ikhlaskan ya. Yang terpenting adalah jangan pernah sombong, jangan pernah berburuk sangka, itu aja sih menurut aku. Sudah cukup, tidak mengomentari kehidupan orang lain, tidak mengganggu kehidupan orang lain, dan menjalani hidup sendiri dengan apa yang kamu miliki saat ini. Gifren sama papa ke kamar dulu yuk, mama mau beresin ruang tamunya. Gifren, ke kamar ya, kamar sudah rapi. Sekarang waktunya mama mau beresin ruang tamu, oke? Gifren? Dadah dulu sama mama. Dadah, mama. Oke, belajar yang pintar ya. Aku lanjut untuk beresin ruang tamu karena memang berantakan sekali. Setiap malamnya memang harus selalu dibersihkan supaya besok paginya itu sudah rapi dan bersih. Jangan pernah bosan ya lihat suasana ruang tamuku yang seperti ini terus kayak gitu, karena memang aku belum punya sofa. Ini masih pakai sofa bed yang seadanya, kemudian dengan cover sofanya juga yang itu lagi, cover bantal sofanya juga itu lagi. Tapi semoga video-video aku selalu bisa menginspirasi teman-teman ya. Dan ya seperti ini teman-teman, meskipun aku belum punya sofa yang mewah, kemudian rumahku juga kecil, tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang. Aku masih dimiliki badan yang sehat, tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia, anak dan suami juga sehat, itu yang terpenting. Kalau ngomong soal keinginan, kemudian harapan pasti ada aja ya. Kayak misalnya pengen punya rumah besar, punya barang-barang bagus, siapa sih yang gak pingin? Dan aku juga gak munafik ya, aku pengen ini itu, cuma itu dia. Usaha apa sih yang udah kita lakuin, doa apa sih yang udah kita panjatkan setiap harinya, apakah udah sempurna atau belum, dan gimana dengan ibadah kita selama ini. Aku bukan mau ceramah, aku juga bukan ahli agama, aku masih banyak dosa dan masih banyak perbuatan-perbuatan aku yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Kalau misalnya ada perbuatan atau perkataan yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan sekali ya. Aku di sini cuma pengen berbagi cerita dan juga sharing ke teman-teman, karena kalau misalnya sesama manusia mengingatkan dalam hal kebaikan itu memang dianjurkan ya dalam setiap agama apapun. Aku juga masih belajar, aku juga masih berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Aku juga masih banyak belajar sekali ya untuk ngurus rumah, keluarga, anak, dan lain-lainnya.
Tapi yang terpenting adalah harus tetap semangat, jangan malas, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ngomong-ngomong tentang ngurus rumah nih, pasti sebagian besar dari kita pasti ada juga yang malas ya. Begitu juga dengan aku juga gak setiap harinya rajin, pasti ada malasnya juga. Tapi kalau misalnya untuk menjaga kebersihan rumah, kemudian kerapihan rumah itu memang perlu, karena demi kesehatan anak-anak juga dan keluarga loh. Dan kalau misalnya dia beranggapan ibu yang rajin, ibu yang selalu membersihkan rumahnya gitu ya, menjaga kebersihan dari anak-anak atau mainan anak-anak yang berantakan adalah ibu yang jahat. Karena aku yakin sekali setiap ibu itu memiliki cara masing-masing dan memiliki cara untuk membentuk karakter seseorang anak kayak gitu ya. Jadi aku tidak pernah berpikir buruk tentang orang-orang yang mungkin mereka lebih senang anak-anaknya bermain berantakan, gak apa-apa deh, yang penting mereka happy. Tapi kalau buat aku sendiri adalah menanamkan gimana rasa cinta dan kebersihan dari dini kayak gitu. Jadi Gifran aku ajarkan sekali untuk belajar rapi, belajar disiplin, dan belajar untuk menjaga kesehatan diri dan juga lingkungannya. Balik lagi itu cara masing-masing seorang ibu ya. Jadi aku tidak pernah menyalahkan seorang ibu yang berusaha untuk menjaga kerapihan rumahnya, atau misalnya nih membiarkan anak-anaknya main. Yang terpenting adalah anaknya sehat kemudian bahagia. Pokoknya semua cara ibu menurut aku tuh benar, karena aku yakin sekali ibu itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju atau tidak dengan pendapatku kali ini itu nggak masalah sama sekali ya. Kalian punya hak masing-masing untuk bisa beranggapan itu. Cuma buat aku pribadi adalah supaya pikiran kita sehat, hati kita sehat, dan tenang semuanya, yaitu dia selalu berpikir positif. Jangan pernah menyalahkan orang lain karena belum tentu diri kita juga benar. Dan ini aku lanjut dengan aktivitas lainnya. Anak dan suami aku masih di kamar ya, masih main, asik main gitu ya. Dan kali ini aku mau lanjut untuk bersihin kulkas, karena semenjak pulang dari Bumi Ayu sama sekali belum pernah aku bersihkan dan aku rapikan. Dari kemarin udah gak betah banget lihatnya, cuma baru ada waktu dan sempatnya malam ini, dan badan juga lagi enak kebetulan ya. Jadi aku mau langsung aja bersihin semuanya. Makanya nih aku keluarin dulu makanan-makanan yang dalam kulkas supaya lebih mudah ya untuk membersihkan kulkasnya. Pokoknya pekerjaan rumah tuh memang gak ada habisnya ya. Ada aja yang harus dibersihkan dan juga dirapikan. Tapi harus tetap semangat dan juga harus selalu menjaga kesehatan. Kalau misalnya nih udah capek dan udah lelah banget, mendingan berhenti dan istirahat. Kalau misalnya masih bisa dikerjakan besok, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya udah capek banget ya udah mendingan istirahat. Itu sih yang aku lakukan saat ini, karena kondisi aku juga lagi hamil. Jadi aku tidak memaksakan sama sekali aku harus kerja yang berat-berat. Kalau misalnya aku sanggup, aku kerjakan. Kalau enggak ya udah bagian suami aku aja yang kerjain. Dan kalau misalnya aku beresin kulkas atau bersihin kulkas, aku pastikan semuanya tuh bersih. Jadi aku cuci nih perlengkapan kulkasnya, kayak misalnya tempat-tempatnya gitu ya. Bagian-bagian yang ada di dalam kulkas pasti aku keluarin, kemudian aku bersihkan. Menurutku adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, yang melelahkan sekali gitu ya. Selain nyetrika, ya ini dia, bersihin kulkas. Karena kalau misalnya lama banget nih udah gak dibersihin, kulkas itu bakalan kotor banget. Banyak banget nih, kayak misalnya makanan-makanan lengket. Karena kan Gifran nih, anak aku udah sering banget masukin apa aja gitu ya, makanan-makanan kayak permen atau yang lengket-lengket gitu ke dalam kulkas. Jadi kadang suka susah juga untuk dibersihinnya. Makanya kalau misalnya gak dicuci kayak gini, itu bakalan susah banget dibersihinnya dan bakalan lama. Mendingan langsung dikeluarin perlengkapan-perlengkapan kulkas, bagian kulkasnya gitu ya, dicuci langsung jadi bersih deh. Dan kalau misalnya semua sudah dicuci, kali ini aku tinggal lap-lap aja, kemudian aku semprot-semprot bagian yang lengket-lengket, bagian yang kotor yang ada di dalam kulkas. Pokoknya aku seneng banget kalau misalnya kulkas sudah bersih tuh kelihatannya cerah banget ya kulkasnya, dan ya enak aja dilihatnya. Kulkasnya sudah dibersihkan, kemudian aku tinggal pasang-pasang aja nih perlengkapan kulkas lainnya. Kalau misalnya udah rapi begini, udah bersih kayak gini, enak banget ya dilihatnya. Kalau buat aku pribadi, kalau misalnya barang-barang nih mau tetap awet, kemudian mau tetap bersih, ya itu dia harus dibersihkan dan dirapikan. Karena kalau misalnya kita nggak sering-sering bersihin kulkas nih, contohnya aja, itu bakal kelihatan banget kotornya dan perbedaannya. Coba deh, kalian bisa lihat sendiri, misalnya ya, ada orang yang sama sekali jarang banget bersihin kulkas, itu pasti kulkasnya bakalan berantakan, kotor, dan
pasti gak enak banget dilihatnya. Sudah selesai semuanya dipasang, kali ini aku tinggal masukkan makanan-makanan ke dalam kulkas. Makanan-makanan yang tadinya masih dibungkus, aku rapikan ke dalam food container, jadi lebih rapi dan pasti lebih praktis ketika ngambilnya. Jadi nggak bakalan berantakan dan insya Allah ini bakalan bertahan si kerapihannya. Mudah-mudahan aja ya, kalau misalnya Gifran gak gangguin kulkasnya gitu ya, karena dia sering banget sih buka-buka kulkas dan senang banget gitu cari-cari makanan, dan ya itu dia bakalan berantakan. Mudah-mudahan sih ini bakalan rapih ya, kurang lebih semingguan lah ya. Mudah-mudahan aja. Ya alhamdulillah semua pekerjaan rumah malam hari ini selesai dan aku senang banget sih, happy banget karena semuanya sudah aku lakukan dengan baik. Dan besok harinya aku mendadak banget nih ajak kakakku dan juga temen aku untuk nonton, untuk temenin aku, karena aku udah lama banget gak nonton. Dan alhamdulillahnya mumpung suami-suami kita juga lagi gak kerja karena hari libur ya. Dan alhamdulillahnya suami kita juga ngizinin karena memang gak setiap hari juga ya. Dengan segudang pekerjaan rumah setiap harinya kita lakukan, kita nggak ada salahnya dong yang namanya pergi sebentar. Ini kebetulan kita berangkatnya siang, pukul 11, dan kita pulang juga pukul 4 sore, jadi nggak masalah sama sekali. Sesekali refreshing kayak gini tuh nggak apa-apa ya, nggak masalah juga. Dan alhamdulillah sekali, aku di sini juga pakai uang aku sendiri. Aku makanya happy banget karena aku bisa belanja dengan uang aku sendiri juga. Pokoknya happy banget deh, pokoknya alhamdulillah sekali, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan selama ini kepada aku dan keluarga. Nonton sebentar bareng sama kakak sama teman itu udah ngelangin juga sih kejenuhan selama di rumah setiap harinya kayak gitu ya. Bukan berarti yang namanya ibu rumah tangga harus di rumah aja setiap harinya. Kalau misalnya ada waktu dan suami kita masih bisa ngurus anak kita, kenapa enggak kan? Buat aku yang namanya pekerjaan rumah tangga itu harus dilakukan bersamaan kayak gitu ya. Suami istri harus saling kerja sama, ngurus anak juga seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita punya suami yang sangat pengertian. Yang terpenting adalah kita juga nggak macam-macam dan insya Allah kita masih bisa menjaga diri kita masing-masing. Dan ini setelah nonton kita juga pengen langsung cari makan, tapi sebelumnya aku minta temenin kakak aku dan teman aku untuk cari baju buat suami aku. Gedean banget itu. Tapi gede banget itu. Coba lihat. Gede banget. Paham ya? Alhamdulillah aku ada rezeki dan alhamdulillah sekali aku senang banget nih kalau misalnya beli-beli baju buat suami aku, anak aku, pokoknya aku senang banget ya. Dan hati aku juga senang banget kalau misalnya bisa berbagi sama keluarga. Ya walaupun gak banyak dan juga gak mahal, semoga aja suami aku suka. Dan alhamdulillah selama ini apa yang aku beli gitu ya, uang hasil kerja aku, dia tuh selalu terima apa adanya. Walaupun di sini aku juga nggak belanja untuk diri aku sendiri, tapi cuci mata kayak gini terus beliin baju buat suami itu udah seneng banget. Dan ini aku beliin karena memang kita bentar lagi pengen jalan-jalan ke satu tempat kayak gitu ya. Terus kayaknya udah lama juga suami aku nggak beli baju, akhirnya aku beliin dia baju. Saat aku beli baju, ternyata teman aku juga pengen cari-cari sendal. Katanya dia tuh pengen pakai sendal pulangnya karena nggak nyaman banget pakai sepatu. Dia tuh pakai sepatu di situ. Jadi udah akhirnya dia beli sendal dan alhamdulillah dapat apa yang dia mau. Gede banget. Malah langsung diganti. Sudah selesai belanjanya karena sudah lapar juga ya. Akhirnya kita cari makanan dan ini kita mesen menu yang tiga-tiganya juga sama. Setelah kita selesai makannya, kita juga gak lupa nih untuk beliin jajanan untuk orang rumah. Segitu aja sih untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah tonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.